Hello guys, welcome back to my channel Indo CDS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Math Solver part kedua. Seperti apa sih Math Solver part 2? Ikutin terus videonya, kita masuk ke dalam materinya. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Indo CDS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Math Solver part kedua. Hari ini kita akan membahas tentang manfaat matematika dalam kehidupan. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Sebelum kita memasuk lebih dalam apa itu manfaat matematika, kita harus mengetahui lebih dalam apa itu sejarah matematika. Jadi matematika itu terbentuk pada abad ketiga sebelum Masehi. Matematika itu berasal dari bahasa Yunani. Matematika itu berasal dari bahasa Yunani mathematikos, yang artinya pengetahuan, pemikiran, dan pembelajaran. Arti matematika itu pengkajian secara tekun, belajar, atau sistematis. Matematika sebelumnya adalah ilmu hisab, ilmu yang mempelajari struktur, besaran, pengukuran, dan perubahan. Orang yang ahli atau orang yang kuat menguasai matematika disebut matematikawan. Pada zaman dulu, orang menyebutnya cendekiawan. Biasanya matematikawan membuat pola ataupun struktur yang dapat dicari bagaimana itu terbentuk dengan cara menggunakan rumus konjektur baru, yaitu hal yang nyata dan terbukti secara realita. Seperti halnya kita mengukur meja. Kalau saat ini kita mengukur meja, kita mengukur bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan jengkal, bisa menggunakan hasta, dan lain sebagainya. Itu secara realita dan nyata. Ataupun dengan cara mengetahui unsur-unsur dengan menggunakan definisi matematika itu sendiri. Nah, jadi kita masuk ke dalam sejarah. Jadi sejarah matematika itu merupakan keturunan yang dibawakan oleh bangsa Yunani awalnya pada abad ke-3 sebelum Masehi. Oke. Jadi matematika itu merupakan ilmu turunan. Jadi dari dulu matematika itu sudah berkembang. Dari penerapan rumusnya atau penerapan logo-logo yang mungkin kita lihat adalah alfa, beta, gamma, itu semua berawal dari situ. Tetapi matematika pada saat dulu itu lebih susah menghafalnya karena menggunakan bahasa Yunani. Jadi kita lebih sulit untuk menghafal dan memahaminya karena bahasanya terlalu Latin, yaitu bahasa Yunani. Oke. Nah, kita lanjut next. Oke, halaman selanjutnya kita akan membahas tentang arti matematika dalam kehidupan. Yang pertama adalah matematika dalam kehidupan melambangkan seseorang yang harus berusaha mencapai segala sesuatu dengan niat dan usaha supaya mencapai apa yang ia ingin. Sesuai dengan yang nih di atas ini nih, sesuai dengan yang aku buat sebelumnya, Math Solver yang pertama, segala sesuatu itu harus dilandasi dengan niat, dilandasi dengan usaha, dan dilandasi dengan ikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau awalnya kalian tidak berikhtiar, kalian tidak niat, kalian tidak berusaha, maka matematika itu sulit untuk diraih. Yang paling utama adalah niat. Kalian niat dalam diri hati kalian, aku ingin bisa matematika loh. Aku ingin banget matematika itu mudah. Aku ingin supaya guru-guruku tidak terlalu memberiku nilai jelek karena mungkin aku tidak bisa matematika. Tapi itu semua harus dilandasi dengan niat. Niat di dalam hati, niat karena Allah, niat yang bisa. Oke? Keep it strong. Oke? Next. Matematika juga melatih kita untuk selalu berpikir lebih jauh tentang cara kita menentukan arah masa depan yang baik dan cerah. Seperti tadi, matematika itu adalah sumber kehidupan. Kenapa? Jadi ada yang menggunakan matematika untuk kehidupan masa depan. Wah, gimana caranya itu? Matematika dalam kehidupan masa depan itu bisa dilakukan dengan cara ia memahami, menguasainya secara sedikit demi sedikit. Biasanya itu digunakan untuk ilmu terapan, seperti kita menghitung berapa panjang, berapa tinggi, berapa lebar, berapa berat, berapa luas, berapa volumenya, dan lain-lainnya. Oke,
Kita next. Kemudian matematika merupakan satu alur dengan fisika dan kimia. Itu sudah pasti. 3 komponen utama ini, matematika, fisika, kimia, itu adalah saling keterkaitan. Jadi, kalau seandainya di antara tiga-tiga itu tidak ada, maka tidak akan terbentuk secara matematis. Jadi, kalau seandainya kita menguasai matematika secara yakin, kita pasti tahu bahwa 3 komponen ini berkaitan erat. Matematika ketemu fisika, fisika ketemu matematika, kebalikannya lagi matematika ketemu kimia. Semua itu berkaitan. Jadi nggak cuma pasangan doang kali yang berkaitan ya. Pelajaran pun bisa berkaitan. Jangan pasangan mulu ini pikir. Next, kemudian matematika yang saling berkaitan erat. Tanpa ketiga itu mungkin kita tidak akan mengenal yang namanya uang, satuan hitung, dan takaran. Itu sudah pasti. Uang, kalau tanpa kimia, misalnya kita menggunakan bahannya itu menggunakan, bisa kita mau bikin uang, kertasnya pakai bahan apa. Kalau seandainya kita ngasal, kita pakai kertas apa, mungkin uang itu bisa dilegal. Nah, fungsinya kimia ini adalah kita mengetahui kertas yang digunakan untuk mencetak uang. Itu adalah menggunakan kertas yang tidak bisa dilegal. Jadi otomatis kalau seandainya ada yang memfotokopinya, otomatis kita tahu bahwa uang itu adalah legal. Jadi itu fungsinya matematika, fisika, dan kimia saling keterkaitan bertiga. Matematika, fisika, dan kimia ada saling berterkaitan. Oke. Oke, kita lanjut. Matematika juga memberikan kunci kesuksesan untuk meraih nilai yang nyata untuk para penerus masa depan. Oke. Seperti yang kita lihat sebelumnya, matematika itu menguji kita, apakah sesabar apa kita dalam mencari rumus, seteliti apa kita dalam mencari rumus. Itulah dalam kehidupan juga, seberapa sabar kita menjalani hidup dan seberapa teliti kita memahami kehidupan. That's a good idea. Oke, selanjutnya. Matematika juga sumber angka dan sumber hitung supaya kita mengerti arti kesabaran dan ketelitian ataupun kehati-hatian. Itulah gunanya rumus yang pendek tiba-tiba berubah jadi panjang, adalah itu. Merupakan sumber angka ataupun sumber penghitung. Jadi kalau kalian tidak mengerti apa itu sumber angka itu merupakan kumpulan dari beberapa angka. Jadi matematika itu adalah keturunan angka-angka dari angka 0 sampai angka triliun, miliar, bilion, dan sebagainya. Kemudian sumber hitung, yaitu sumber perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, dan sejenisnya, aljabar, trigonometri, geometri, terus aritmatika, linear, dan sebagainya. Itu adalah sumber hitungnya. Makanya matematika itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Itu arti matematika dalam kehidupan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, halaman berikutnya itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan dengan matematika. Apa aja sih yang dapat dilakukan dengan matematika? Kita masuk. Yang pertama itu adalah menghitung seberapa panjang atau berat suatu hal, seperti mengukur panjang lapangan, mengukur beratnya batu, mengukur panjangnya sebuah benda ataupun lebar, dan lain sejenisnya. Ini sudah pasti dalam ilmu matematika. Kalau tanpa matematika, hal ini mungkin akan sulit. Adapun juga kalau seandainya matematika nggak ada, fisika kita tidak bisa menghitung berapakah jarak antara yang kita ingin tempuh. Misalnya kita ingin 100 km, 750 km, 200 km, dan sejenisnya. Itu fungsi dari ilmu matematika. Yang kedua adalah mempraktikkan bahwa segala kehidupan perlu yang namanya matematika. Berapa putaran lingkaran, berapa banyak bangun ruang yang diperlukan untuk membangun rumah, menentukan objek penelitian bahwa itu harus terhitung dengan jelas dan teliti, menghitung banyaknya makanan ataupun barang yang dipesan, menghitung banyaknya harga yang diproses ataupun dibuat pada suatu barang, dan lain sejenisnya. Ini penerapan sumber hitung dalam matematika. Jadi kalau seandainya kita lihat, yang pertama, berapa putaran lingkaran?
itu terjadi ketika kita ingin melaju seberapa jauh kelajuan itu berkaitan dengan ilmu fisika. Kemudian itu adalah berapa banyak bangun ruang yang diperlukan untuk membangun rumah, itu berkaitan dengan ilmu fisika. Terus kemudian menentukan objek penelitian, bahwa itu harus terhitung dengan jelas dan teliti. Itu rumus fisika. Kenapa? Karena kita menghitung objek. Misalnya kita mau menghitung apa objeknya nih? Misalnya batu kah? Tanah kah? Air kah? Kita bisa menghitung dengan teliti. Misalnya kita menghitung air, debit air. Kalau seandainya air itu bocor, maka berapa banyak air yang terbuang dalam waktu beberapa sekian detik. Kita hitung per sekian detiknya, supaya kita bisa tahu apa sih makna kehidupan dalam matematika itu. Dari situ kita belajar. Oke, kita next. Kemudian adalah matematika dapat membantu ilmu fisika dengan kimia untuk menentukan unsur-unsur kehidupan, baik perhitungan secara ilmiah maupun secara praktek. Kimia pun menggunakan matematika untuk perhitungan rangkaian unsur-unsur pada kimia, seperti salah satunya adalah massa atom, partikel atom, dan lain-lain. Kalau seandainya kita tidak berkenal dengan matematika, atau seandainya di dunia ini tidak ada matematika, otomatis kimia akan kelebihan ataupun kekurangan zat atomnya. Saat misalnya ingin membuat obat kedokteran, misalnya kita ingin menentukan banyaknya nuklir yang akan digunakan, mungkin kita nggak akan pernah tahu perhitungan itu. Tapi dengan berkatnya matematika, berkatnya ada angka, berkatnya ada ilmu hitung, sumber hitung, jadi kita bisa memahami matematika itu supaya lebih jelas dan teliti. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membahas 3 orang yang mencetuskan matematika, cendekiawan matematika. Di sini aku hanya ambil 3, kenapa? Karena pasti kalian kalau kepanjangan bosan. Enggak, canda. Jadi kita hanya ambil 3, kenapa? Karena ini merupakan hanya manfaat ya. Jadi yang dijelaskan itu adalah sumber utamanya itu adalah manfaat. Jadi kalau seandainya kita yang ingin menjelaskan adalah cendekiawan pada matematika, itu kita baru jelaskan 1000 sampai 2000 penelitian. Banyak sekali. Ya enggak lah, kali sebanyak itu. Videonya nggak bisa habis nanti. Makanya kita mengambil 3 aja. Kenapa 3? Karena kita ngambil dari manfaat. Kalau dalam membuat sebuah video, kita harus menentukan video apa yang akan kita tampilkan, yaitu adalah umum dari judul yang akan kita bahas. Seperti misalnya judul aku manfaat matematika dalam kehidupan, berarti yang kita ambil adalah manfaat matematika dalam kehidupan, manfaatnya. Jadi orangnya, artinya, sejarahnya itu hanya pendukung. Jadi supaya orang menarik, oh ternyata manfaatnya itu begini. Oh ternyata di dalam, sebelum kita mengetahui manfaatnya, kita harus mengetahui arti-artinya dulu, kita harus mengetahui sejarah-sejarahnya dulu dalam matematika. Oke, kita masuk ke dalam cendekiawan. Siapa aja sih cendekiawan yang ahli dalam bidang matematika? Yang pertama adalah Ibnu Sina. Orang biasanya menyebut Avicenna di bangsa Persia, atau biasanya disebut dengan Iran sekarang. Dia bernama asli Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Dia merupakan cendekiawan asal Persia yang tadi aku bilang, Persia atau Iran. Kemudian dia penelitiannya itu adalah filosofi dan kedokteran. Jadi filosofi dan kedokteran itu saling berterkaitan. Karena kalau nggak ada filosofi, kita nggak mungkin kenal yang namanya dokter, dan sebaliknya. Kalau kita nggak ketemu dokter, maka kita nggak ketemu filosofi. Filosofi itu biasanya kalau kita ingin membahas suatu rancangan, kita ingin meneliti, itu bisa menggunakan filosofi. Hasil karyanya itu adalah kitab penyembuhan atau kanon kedokteran. Nah, jadi Ibnu Sina ini menguasai bidang kimia, jadi dia disebut kimiawan. Kenapa aku masukin sini padahal ini kimia bukan matematika? Kenapa aku masukin ke sini padahal itu kan orang-orang pasti bilang, "Lah, kan ini kimia, kita lagi bahas matematika." Oke, kedokteran itu berkaitan dengan matematika. Yang pertama adalah ilmu hitungnya, sumber hitungnya. Kenapa? Kalau seandainya nggak ada sumber hitung, maka matematika itu nggak akan jelas hasilnya. Seperti misalnya kita menghitung banyaknya obat, banyaknya kandungan yang akan kita buat vaksin, dan sejenisnya, itu agak susah ya. Makanya itu gunanya ilmu matematika. Kita bisa menghitung, kalau bahasa kedokteran itu adalah neraca, atau bahasa akuntansi ya kalau saya.
kita bisa menghitung neraca ataupun sudut ukur seberapa banyak, seberapa seimbangnya, seberapa besar dan seberapa seimbangnya obat itu dibuat. Oke. Kemudian dia julukan bapak kedokteran modern. Pada zaman dulu emang ada bapak kedokteran modern. Zaman dulu sudah ada kedokteran modern, misalnya alat-alatnya sudah canggih. Makanya dia disebut bapak kedokteran modern karena dia memiliki alat-alat yang lebih canggih dari kedokteran dia sebelumnya. Tahu? Kita lihat keahlian yang matematikanya itu apa sih? Ilmu kimia dengan teknik kesembuhan dan kedokteran. Itulah pentingnya kita memahami matematika. Jangan kita ambil, wah itu dia ngambil kimia tapi kok ada kaitannya dengan matematika? Ada. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, 3 unsur tadi itu saling berterkaitan. Fisika, kimia, dan matematika itu saling berterkaitan dengan matematika. Oke. Kemudian kecendekiawan kedua. Cendekiawan kedua ini tak asing lagi bagi kalangan orang matematikawan, yaitu adalah algoritmi. Algoritmi ini kita sebut dengan bapak aljabar. Kenapa disebut dengan bapak aljabar? Karena dia mencetuskan hukum-hukum aljabar seperti persamaan linear, persamaan kuadrat, dan sejenisnya. Dialah yang menciptakan persamaan kuadrat dan persamaan linear. Oke. Nama lengkapnya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Kelahiran atau cendekiawan asal Persia atau Iran, temannya Ibnu Sina. Kemudian dia meneliti matematika dan bahasa. Dia juga sastrawan, yaitu menguasai sastra Yunani dan Sanskerta. Hasil karyanya ini banyak yang betul, yaitu aljabar, angka Arab, algoritma atau logika. Biasanya kalau kita algoritma itu kita membuat struktur supaya hasil yang salah bisa menjadi hasil yang benar, itu adalah algoritma. Terus kitab surat Al-Ard itu dalam Al-Quran ada, yaitu seperti kita lihat julukan itu pasti bapak aljabar. Keahlian yang matematika dia banyak dengan aljabar, trigonometri, digit algoritma, notasi kuadrat. Notasi kuadrat itu seperti A pangkat 2, 7 pangkat 2, 9 pangkat 2, 100 pangkat 2 itu adalah notasi kuadrat. Angka Arab, persamaan linear, dan kuadrat. Itulah keahlian dari algoritma. Cendekiawan yang terakhir itu adalah Al-Buzani. Nama aslinya adalah Abu Al-Wafa Al-Buzani, walaupun nggak terkenal, tapi dia merupakan pencetus matematika trigonometri, bapak trigonometri, yang menemukan persamaan sin A plus min B. Jadi dia cendekiawan asal Persia dan Iran sama. Hasil karyanya itu banyak, tapi kita lihat kepenelitian itu ada ahli matematika dan astronom Persia. Astronomi itu adalah ilmu langit atau ilmu penjelajah langit. Dia mengetahui dasar-dasar astronomi, seperti misalnya kita ambil di sini, kita kayak mencetus dinding kuadrat. Nah, kalau kalian lihat kuadrat itu ada bentuknya bulat. Dinding kuadrat itu bulat supaya kita bisa menentukan arah langit. Biasanya bisa di kuadran 1, kuadran 2, kalau kita balik di kuadran 3 ataupun kuadran 4. Itu pencetus matematika untuk menentukan astronom langit. Oke, kemudian kita lihat hasil karyanya mencetus ilmu trigonometri sin, cos, dan tan. Jadi sin itu adalah sinus, cos itu adalah kosinus, dan tan itu adalah tangent. Dialah yang pertama kali menemukan persamaan trigonometri sin A plus B. Tapi kita bisa menyebut dengan bapak trigonometri karena dia ahli dalam bidang trigonometri. Kemudian kita lihat itu adalah mencetus dinding kuadrat. Tadi kita lihat sudah untuk melihat langit. Jadi dia setiap melihat langit dia menentukan sudut. Misalnya kalau matahari di sono, berarti kita lihat dari arah bawah ke sono itu berapa derajat. Itu biasanya sudut kuadran. Kemudian itu adalah Al-Majidsi, trigonometri bola, teori planet, dan menentukan arah kiblat. Trigonometri bola biasanya digunakan untuk menentukan kelajuan bola dengan menggunakan sudut. Biasanya kita lihat kalau sudutnya kita nendang jauh, berapa jarak jauh yang akan kita hasilkan. Kemudian teori planet. Teori planet biasanya kalau mungkin teori planet itu seberapa lama Merkurius berotasi, seberapa lama komet melintasi bumi dalam 1 detik. Itu biasanya teori planet. Kalau kalian bingung, ini teori planet. Nah, itu teori planet. Aku pun nggak terlalu kuat dalam teori planet karena aku orangnya hanya bisa matematika, jadi bukan ilmu astronom. Jadi aku bukan astronomi.
kita lihat ya keahliannya itu banyak. Identitas trigonometri, kuadran tadi udah untuk melihat langit. Kita lihat keahlian dalam matematikanya itu identitas trigonometri tadi sudah, kuadran untuk melihat langit, trigonometri bola, aritmatika. Jadi aritmatika ini belum kubahas ya. Aritmatika itu merupakan susunan angka yang memiliki rumus tertentu. Aritmatika kita ambil ada barisan. Barisan aritmatika kita menggunakan rumus kalau seandainya kita tidak diketahui atau seandainya aritmatikanya itu tetap, itu bisa menggunakan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Tapi kalau tidak tetap, dia biasanya menggunakan rumus yang diketahui pola-polanya terlebih dahulu. Itu adalah pentingnya belajar matematika. Jadi kita bisa mengetahui struktur-struktur matematika itu seperti apa sesuai dengan arti sebelumnya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, ini mungkin halaman terakhir. Kita ambil rangkuman dari sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu adalah matematika belajar untuk kesabaran. Ini sudah pasti. Kenapa? Karena matematika itu menguji kita sabar apa kita dalam mengerjakan matematika, apalagi yang rumusnya panjang. Dari seberapa lama kita sabar dalam mengerjakan matematika. Itulah kita bisa ambil dalam kita bisa ambil terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau matematika sabar ini, maka dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin akan sabar dalam menjalankannya. Kemudian matematika belajar untuk penelitian dan hati-hati. Matematika itu sangat teliti. Salah satu angka dalam rumus itu hasilnya akan beda banget. Jadi matematika itu belajar sangat teliti supaya kita bisa memahami konsep matematika itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah matematika belajar untuk disiplin. Ya, matematika itu diajarkan untuk ketepatan waktu. Jadi kalau seandainya kalian mengumpulkan tugas tiba-tiba kalian guna suruh cepat-cepat mengumpulkan, itu mengajarkan kalian untuk tepat waktu. Biasanya hampir rata-rata guru matematika itu memberi soal dan tugas itu langsung 10 dan 20%. Biasanya itu langsung. Dan itu bukan berarti guru kalian tidak sayang. Guru kalian itu sayang supaya kalian diajarkan untuk kedisiplinan atau ketepatan waktu. Kemudian yang keempat itu adalah matematika belajar untuk memori atau mengingat. Di sini memori atau mengingat yang dimaksud itu adalah menguasai atau mengasah otak kita supaya kita bisa menghafal rumus-rumus yang bisa kita kuasain sama sekali. Yang bisa kita kuasain materi itu sedikit demi sedikit. Dan terakhir adalah yang kelima terakhir itu adalah matematika belajar untuk mengasah logika. Jadi logika di sini kita harus berpikir menggunakan otak kiri dan kanan supaya kita bisa memahami konsep-konsep ataupun rumus-rumus dalam matematika. Supaya kita bisa mengerjakan matematika dengan mudah dan cepat. Oke. Ini mungkin quotes terakhir. Ini aku ambil dari Google. Sangat menyentuh hati banget untuk orang yang belum bisa matematika. Jadi quotesnya adalah whoever hates mathematics, then he will be hated by mathematics itself. Jadi maksudnya adalah barang siapa yang membenci matematika, maka ia akan dibenci oleh matematika itu sendiri. Kita bisa matematika itu dimulai dari kita menyukai matematika terlebih dahulu. Setelah niat kita menyukai matematika, kita niat dalam hati kita bisa, supaya kita bisa belajar supaya kita bisa menguasai dan memahami pembelajaran matematika itu sendiri. Sekian video Math Solver kedua kita, manfaat matematika dalam kehidupan. Mohon maaf kalau seandainya saya banyak kalimat yang kurang atau kalimat yang mungkin kalian sulit pahami. Kalau ada yang menambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus video selanjutnya dari aku. Thank you for watching. See you again next video.